Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rino Dekwan, mahasiswa Politeknik Negeri Batam dari program studi Teknik Mekatronika semester 4 kelas pagi C. Video ini saya buat sebagai salah satu bahan penilaian asesmen akhir semester untuk mata kuliah CNC. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman mengenai cara menggunakan software Mastercam X5 untuk membuat G-code, kemudian mensimulasikan atau mengeksekusikannya program tersebut kita menggunakan software SSCNC. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat desain benda kerja yang akan diproses. Sesuai dengan arahan dari dosen saya membuat sebuah logo dalam bentuk gambar 2 dimensi. Pada tutorial ini saya menggunakan logo Kementerian Kesehatan sebagai contoh. Logo Kementerian Kesehatannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Desain tersebut saya buat menggunakan SolidWorks dalam bentuk sketch 2 dimensi dengan ukuran area kerja 180 x 180 mm. Setelah desainnya selesai kita buat, langkah berikutnya adalah menyimpan file dengan format DWG. Caranya cukup simpel, yaitu klik di bagian toolbar ini save, kemudian save as. Kemudian di sini misalnya nama filenya AAS CNC Rhino. Kemudian tipe filenya kita ganti menjadi format DWG. Kemudian jika sudah klik OK. Kemudian yes. Kemudian OK. Kemudian save. Nah, jika sudah, kita kembalikan saja. Langkah selanjutnya kita membuka software Mastercam X5-nya. Di sini saya telah membuka softwarenya. Kurang lebih tampilan utamanya seperti ini. Yang biru ini merupakan area benda kerja atau workspace, sedangkan yang atas ini merupakan toolbar. Kemudian sebelah kiri ini merupakan panel operasinya. Nah, kita akan membuka file yang telah kita simpan tadi dengan cara klik menu file, kemudian open. Tadi saya menyimpan di folder CNC. Ini tipe filenya kita ganti menjadi AL file, kemudian buka. Nah, sudah kelihatan benda kerjanya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan jenis tipe mesin yang akan kita gunakan dalam proses pemotongan dengan cara pilih menu toolbar, kemudian mesin type, kemudian mill. Kita menggunakan jenis milling ya, kemudian mill, kemudian default. Lalu selanjutnya kita menentukan ukuran area dari benda kerja tersebut dengan cara klik di bagian mesin group ini. Kita menentukan kita klik properties, kemudian stock setup, kemudian kita pilih bounding box, kemudian OK. Secara otomatis dia akan menentukan ukuran panjang dan lebar dari benda kerja tersebut, yaitu 180 x 180 mm. Untuk kedalaman benda kerja di sini saya buat misalnya 30 mm. Kemudian OK. Jika sudah, langkah selanjutnya kita menentukan pemakanan benda kerja tersebut dengan cara di bagian toolbar pilih toolpath. Kemudian di sini ada contour, drill, pocket, face, dan lain-lain. Di sini contour ini merupakan pemakanan luar. Di sini kita akan menggunakan pemakanan dalam, yaitu pocket. Kita pilih pocket, lalu OK. Jika sudah, kemudian kita pilih bagian-bagian yang akan kita lakukan pemakanan dalam. Pastikan semuanya searah ya. Di sini saya buat semuanya menjadi searah jarum jam. Jika sudah, klik OK. Nanti akan muncul parameter seperti ini. Kemudian kita pilih tools, kemudian select library tool. Di sini kita pilih jenis end mill yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih mill jenis milimeter, lalu OK. Kemudian untuk jenis toolsnya, nama toolnya di sini kita pilih jenis tool flat dengan diameter 4 yang ini, kemudian OK. Kemudian di bagian rugging ini merupakan metode pemotongan. Di sini ada banyak pilihan dari zigzag, constant overlap spiral, dan lain-lain. Di sini saya gunakan jenis constant overlap spiral. Untuk entry motion kita pilih jenisnya helix. Kemudian di bagian finishing untuk spasinya saya buat 0. Kemudian di bagian deep cut ini merupakan proses pemakanan yang berulang. Apabila kita ingin memotong benda kerja dengan kedalaman 5, kemudian kita atur step untuk deep cut-nya itu 1, otomatis dia akan memakan benda kerja itu dengan kedalaman 1 mili, di looping atau diulangi sebanyak 5 kali. 1 mili, 1 mili, 1 mili sebanyak 5 kali.
Deepcut-nya di sini saya nonaktifkan saja. Kemudian di bagian linking parameternya, di sini kita buat semuanya menjadi absolute. Nah, kemudian untuk kedalaman pemakanannya, di sini kita buat misalnya -2. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, dia akan kelihatan seperti itu ya proses pemakaiannya. Kita ulangi hal yang sama dengan untuk pocket kedua, kita pilih toolpad, kemudian kita pilih pocket, kemudian kita pilih benda yang akan kita bagian yang akan kita eksekusi. Nah, jika sudah, klik OK. Lalu cara yang sama, kita pilih toolsnya. Kita di sini saya bedakan untuk tools yang kedua, saya gunakan jenis flat dengan diameter 3, kemudian OK. Di bagian looping kita buat sama constant overlap. Clip motionnya misalnya kita pilih jenis ramp biar ada perbedaan sama yang di atas. Kemudian di bagian finishing kita buat 0. Kemudian di bagian linking parameternya kita atur absolute, dan kedalaman pemakanannya tetap kita buat -2. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, kemudian di sini ada di sini kelihatan bahwasanya Pocket 2 sudah dipilih untuk siap dijalankan atau dieksekusi. Apabila kita mensimulasikannya, otomatis dia akan mengeksekusi cuman di Pocket kedua. Untuk memilih semuanya, kita pilih bagian select all operation di sini. Kemudian jika kita merubah parameter dari salah satu pocket atau keduanya, itu kita harus meregenerate ulang kembali semua jenis toolpad yang kita gunakan. Gitu. Kita regenerate. Kemudian jika sudah merasa semuanya benar, misalnya di sini saya ubah bentuk tampilannya menjadi isometrik. Kemudian langkah selanjutnya kita coba simulasikan. Di sini ada bentukannya cepat, kemudian di sini lambat ya teman-teman. Nih, dia lambat. Kita percepat saja. Jika sudah, klik OK, dan jika rasa sudah benar, langkah selanjutnya itu kita menentukan membuat G-code-nya dengan cara klik G1, kemudian OK, kemudian OK. Secara otomatis G-code-nya akan keluar ya teman-teman. Nah, di sini kita ada beberapa kode yang harus kita hapus karena di SSCNC sendiri itu ada beberapa kode yang tidak bisa dibaca atau tidak diperlukan. Jadi agar tidak terjadi error sebelum kita mengeksekusinya di SSCNC, kita harus menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, ini kita hapus. Kemudian A0 ini juga kita hapus. Kemudian kita cari Ctrl H, nah, ada H nya tadi juga kita hapus. Dan A0 juga kita hapus. G28 juga teman-teman kita hapus. Nah, jika tidak ada lagi, selanjutnya toolsnya
Ini untuk pemakanan yang kedua. Untuk bagian nama tadi kita buat 2 diameter ya. Yang pertama 4, yang kedua 3. Kita buat di sini jadi tool 1. Nah, jika sudah, kita salin dengan cara Ctrl A, kita blok semua karena kita salin, Ctrl copy. Kemudian itu kita buka Notepad. Kita buka Notepad, lalu kita salin, kemudian kita simpan, kita kasih nama, misalnya namanya CNC Dino. Ya sudah, klik. Ya. Setelah kita menyimpan filenya, langkah berikutnya yaitu kita membuka software SSCNC-nya. Di sini kita pilih jenis Sinumerik 808DM, kemudian run. Nah, tampilan dari SSCNC sendiri seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya yaitu kita nyalakan, kemudian kita atur ininya, kemudian reset. Setelah itu kita tentukan ukuran dari area benda kerja tersebut dengan cara klik workspace, stock workspace nya kita buat tadi ukurannya 180 dan ketinggiannya 30. Kita sudah klik OK, kemudian workspace frame nya kita naikkan sampai maksimum, kemudian OK. Jika sudah, langkah selanjutnya di bagian machine operation, pilih tool management, kemudian kita tambah tipe toolsnya tadi flat dengan diameter yang pertama itu 4, kita buat panjangnya 100, kemudian itu yang kedua diameternya 3, panjangnya kita buat sama 100 saja. Lalu jika sudah, klik di bagian tools yang pertama, yaitu pilih add into magazine, kemudian pilih main spindle. Untuk tools yang kedua pilih di lokasinya di tools pertama, kemudian OK. Jika sudah, langkah selanjutnya itu kita menentukan titik nol atau kita setting area dari benda kerja tersebut, area titik nolnya. Dengan ada cara cepatnya itu di workspace setup, kemudian repeat position. Ini saya mulai semuanya di kiri bawah, kemudian OK. Jika sudah, langkah selanjutnya kita kunci sumbu X, Y, sama Z titik nolnya dengan cara kita pilih measure work, kemudian pilih kota ini, lalu select, kita ganti jadi formatnya G54, kemudian select, kemudian kita set W0 untuk sumbu X, sumbu Y juga sama, dan sumbu Z juga sama. Nah, setelah kita setting sumbu X, Y, dan Z nya, kemudian langkah selanjutnya kita ke program manager. Di program manager kita buka file program yang kita simpan di Notepad tadi dengan cara klik file, kemudian open. Kemudian untuk tipe filenya kita buat NC. Di sini kelihatan ya teman-teman program yang kita simpan tadi, kemudian open. Nah, setelah itu execute. Jika sudah, kita akan mengeksekusinya. Untuk view-nya ini kita atur biar lebih enak dilihat. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jika kita perlihatkan. Selanjutnya kita mulai eksekusi. Untuk suaranya sengaja saya matikan supaya tidak bising.
selesai, tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Bisa kita ubah di switch view. Sekarang kita ubah ke bentuk top view seperti ini, atau di bagian measure saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itulah tutorial lengkap tentang cara menggunakan Mastercam X5 untuk membuat desain dan menghasilkan G-code serta cara mengeksekusi G-code tersebut menggunakan simulator software SSCNC. Untuk mereview apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita mulai dengan membuat geometri benda kerja di Mastercam, kemudian mendefinisikan toolpath dan parameter pemesinan, lalu kita melakukan proses untuk menghasilkan file G-code. Setelah itu kita membuka file G-code-nya di SSCNC. Kita jalankan simulasi untuk memverifikasi program yang kita buat. Semoga video kali ini bermanfaat untuk terutama bagi rekan-rekan mahasiswa yang juga sedang mempelajari pemrograman CNC. Saya Rino, mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.